Saya baca dan lihat Mela Fesa kemarin aktif dalam kegiatan Earth Day gitu ya. Oh, ya. Bisa cerita nggak gitu? Iya. Jadi salah satu pilar yang menjadi concern saya adalah bagaimana kita bersikap pada alam di sekitar kita gitu. Dan waktu itu Sorry, bukan Earth Day, Earth Hour ya? Earth Hour, iya. Oke. Jadi Earth Hour. Nah, saya tertarik sekali dengan Earth Hour itu, kayaknya sudah mulai dikampanyekan dari tahun berapa ya, waktu itu ya, bahwa ada hari ini ya. Saya terus terang nggak tahu, tapi udah lama gitu. Iya. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa ternyata ada yang disebut ya Earth Hour. Jadi kalau nggak salah mulai tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya lupa, setiap kali Earth Hour itu saya memang ikut gelap-gelapan di apartemen untuk matiin. Dan memang maksudnya privately di rumah begitu. Privately. Oh, hebat sekali itu. Yeah. jadi pada saat itu saya juga bingung, kalau saya gelap saya mau apa ya gitu. Cuma pada saat itu saya juga berpikir bahwa itu momen yang tepat untuk saya contemplate atau meditasi atau saya pikir itu waktu yang tepat untuk saya be with myself dan it's me time. It's my me time without BlackBerry dan segala macam. Jadi saya mengintegrasikan antara Earth Hour-nya sendiri, kita matiin listrik, and also itu adalah sebuah waktu yang sangat baik untuk kita contemplate, meditasi, atau benar-benar to nurture diri kita internally, seperti itu. Terus juga saya memang terus terang aja sama-sama Mela Fesa juga ikut mempromosikan the idea of say no to plastic ya, dan memberikan contoh masing-masing. Tapi kalau Anda bagaimana konsepnya mengenai say no to plastic and what do you do? Iya, sebetulnya itu juga sebuah tindakan yang sederhana banget. Kayak misalnya begini, saya suka berpikir bahwa semua orang misalnya kalau banjir tuh komplain gitu ya. Saya tidak merasa bahwa banjir itu adalah akibat dari alam sebetulnya. Karena banyak sekali sebetulnya kontribusi dari kitanya, dari masyarakatnya yang sudah sekian lama kolektif dengan sangat rajin membuang sampah sembarangan. Nah, salah satunya juga di luar membuang sampah adalah the use of plastik itu sendiri, begitu. Jadi saya berpikir saya nggak suka deh komplain-komplainan gitu. Mendingan saya melakukan sesuatu walaupun kayaknya kecil, tapi juga itu sustain, kan itu juga harus sustainable. Jadi salah satunya adalah saya nggak make plastik. Memang kalau saya belanja itu biasanya saya masukin aja di tas. Atau saya juga suka mengkoleksi tas-tas kain. Masukin plastik Pak? Nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Bahkan ya salah satunya bahkan saya sedikit-sedikit memberi message sama kasirnya, bilang, iya sayang jadi sampah gitu, sayang gitu. Saya biasa bilang gitu. Akhirnya biasa saya masukin ke ini aja gitu. Dan biasanya juga kadang-kadang misalnya ada temen gitu yang, iya nih sampai detik ini pengen bisa kayak orang-orang, terus paling saya juga bilang ke teman saya, saya juga gitu kok, it's very easy kok, nggak memberatkan kita juga, nggak merepotkan sama sekali gitu. Kalau saya belanja sama anak saya di negeri Belanda dulu ya, satu dia bawa kantong kertas dari rumah, kedua waktu check out juga kalau mau pakai plastik kan harus beli kan. Menurut Melaf kalau di sini orang suruh beli kantong plastik itu populer tidak ya? Sampai detik ini belum ada ya, saya maksudnya sistemnya belum ada di supermarket juga belum. Baru ada beberapa supermarket yang mereka menanyakan mau pakai plastik atau enggak. Ada kalau begitu baru ya. Di step itu ya, baru di step itu. Belum sampai membuat plastik yang tidak available ya. Belum. Dan saya ingat waktu saya ke Swiss itu bahkan ya mereka nggak ngasih kantong apa-apa sama sekali, tapi kita jika memerlukan kantong paper bag kita mesti beli. Padahal paper bag sih kasih aja ya, tapi ya. Nah itu makanya beda. Makanya itu complicated ya. Iya. Tapi di Indonesia apakah concern mengenai lingkungan ini sudah menjadi hal yang penting untuk semua orang atau hanya orang yang berpikiran ilmiah? Saya rasa belum semua ya, bahkan mungkin middle class aja belum sampai. Pertanyaan saya, apakah perlu diingat oleh semua orang? Perlu sekali gitu. Cuma memang yang tricky adalah seperti ini. Kita merasa bahwa apa yang terjadi dengan alam tuh jauh banget hubungannya sama kita gitu. Kita nggak ngerasa bahwa hal-hal yang kita lakukan secara individual ternyata dilakukan sejumlah besar manusia dengan pemikiran yang sama gitu. Jadi memang harus kayak kampanye itu memang tetap harus berjalan, baik secara online atau offline, itu sebagai pengingat memang untuk bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, walaupun kita merasa melakukannya sendirian nih, tapi jika dilakukan bersama-sama dan
sustain sekian lama, itu sebetulnya impact-nya besar sekali gitu. Dan sebetulnya kita bahkan udah nggak cukup mungkin ya sekarang sekedar menjaga aja, memang udah harus ada tindakan yang di luar sekedar menjaga ya, sebetulnya. Harus lebih radikal ya. Iya, seperti itu. Kembali pada biola itu ya, saya selalu dengar rekaman My Love atau apa gitu, saya pikir orang ini sebetulnya sudah mencapai satu plateau dalam technical skill, ataukah tidak gitu, where are you, jadi tentu bukan declining, tapi ada di plateau atau masih mencari sesuatu. What is interesting adalah ternyata manusia itu tidak stop berkembang. Jadi waktu itu suatu saat saya sempat berpikir bahwa oh mungkin teknik saya udah di sini-sini aja. Yeah. It's been so long. Tapi ternyata bulan lalu saya baru menemukan sebuah sound yang baru dan saya bisa bilang bahwa setelah 27 tahun saya bermain biola, saya suka sekali dengan sound yang ini. After 27 years. Jadi orang-orang berpikir, "What? Kamu setelah 27 tahun baru suka dengan sound yang kamu temukan?" gitu. Yes. The passion is still there. Terima kasih Mela Faiza dan terima kasih para penonton. Ikutilah acara Wimar Show episode berikutnya. Menurut saya Wimar Show itu sebuah show yang sangat mencerahkan, banyak figur-figur yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi memberikan sebuah perspektif yang baru, dan saya pikir Indonesia itu sangat memerlukan orang-orang yang bisa memberikan napas-napas baru, pemikiran-pemikiran baru, dan mentalitas baru.